Lah ndi gambare Cito iki? Loh, Selamat malam. Oh iki metu akhirnya. eh, wis entuk Oh, kon panggon ta? gambarmu kok burem ngono to? Loh, ya apa sih HP-ne sampean iku? Enggak, raimu burem raimu. Gila. Raimu burem lho. Iku Ya apa HP-ne tuh, ya apa, ya sampean apa. ae. Iya Nah, kon iki iki bahas wah wis gak jelas sih. Oke. Oke, selamat bahas malam, salam lanjutan sehat, salam bahagia, salam sejahtera semuanya. Oke. Apa tuh? Ya apa tuh? Ya apa tuh? apa ya, Dok ya, biar ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, Oke, sekarang bahas kita bahas bahas bab wolu ya. bab Bab wolu. bab dulu ya, perihal Heeh. Pertarungan pertarungan antar antar generasi, generasi. Ya, oke. Pertarungan perbedaan antar alokasi sumber generasi. daya. Nah, iya itu. Memang ini ya Nah, eh, silakan, Dok. ya oke. Richard Dawkins ini sebetulnya dia itu mau menjelaskan bagaimana gen itu bekerja pada perilaku hubungan antar orang tua dan anak, ibu dan anak, terutama induk ya, terutama induk dan anaknya, terutama itu ya, terutama bapak kebanyakan mek donor sperma itu dia tuh ya donor sperma semari ngentu hilang ngono ya. Semua binatang hampir semua binatang begitu. Jadi ya yang menginvestasikan itu yang menginvestasikan uh, ya dalam hal ini kalori ya. Sebetulnya kalau kita mau berbicara straight to the point, gampangnya itu adalah berapa kalori yang diinvestasikan oleh orang tua gitu ya. Oleh orang tua untuk mengasuh anaknya. Mengasuh itu ya ya mengandung itu ya mengasuh gitu ya. Mm-mm. Menyusui itu juga mengasuh. Jadi pengasuhan pengasuhan anak oleh induk itu ya sejak kapan? Ya sejak terjadinya perkentuan itu ya itu. Sejak terjadinya perkentuan itu terus kemudian terjadi yang namanya konsepsi di mana yang namanya sel telur ketemu ovum ketemu dengan sperma pada mamalia ya, pada binatang-binatang kelas tinggi gitu ya. Itu itu uh, itu memerlukan kalori dan yang menginvestasikan jumlah kalori yang besar itu ya iya ibunya gitu ya ibunya orang oh apa iya ibunya ya orang tua perempuannya jadi ibunya induk 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 betinanya itu yang nah, di apa namanya di bukunya Richard Dawkins yang ini dia beberapa kali mengutip waktu itu ya waktu itu yang sudah banyak menulis atau membahas mengenai eh, peran atau hubungan timbal balik antara eh, induk dan anaknya itu ya induk dan anaknya itu aku baca sih buku ini. Waktu itu aku baca rodok ngeluh ya. Maksudnya itu sosial ya. Dia itu tidak seperti O. Wilson. Jadi di sini yang dikutip oleh Richard Dawkins di bab 8 ini ya, itu adalah bukunya R.L. Trevor gitu ya. Ini buku tahun 80 tahun 1972 gitu. Ini dia apa namanya eh, di beberapa kali uh, dikutip terus kemudian mencoba si Richard Dawkins itu mencoba bagaimana pada hubungan sosial dalam ini ya keluarga kecil ini apa namanya nuclear family itu gen itu Mm. bekerja. Nah, dalam hal ini ya sebetulnya gen ini kan bekerja dalam artian sudah terseleksi oleh alam selama jutaan tahun gitu ya. Jadi misalnya, eh, tapi ini ya di bukunya Richard Dawkins itu dia juga apa namanya menjelaskan bahwa yang namanya invest parental investment ya, jadi investasi orang Investasi tua itu parental. ya.
parental ya itu investasi parental. Jadi memang investasi gitu. Yang diinvestasikan itu apa sebetulnya? Ya kalori gitu ya. Orang tuanya memburu kalori untuk memberi makan pada janinnya, terus kemudian pada saat anaknya lahir juga diberikan kalori gitu ya. Tapi yang namanya karena RL Triver ini ya memang membahas dari sisi sosialnya ya. Jadi investasi itu dihitung bagaimana kalau seorang anak itu misalkan satu ibu punya satu ibu punya 4 orang anak itu kalau kemudian investasinya itu bukan dari ibunya, tapi dari saudara-saudaranya yang lain gitu. Misalnya ada 4 anak, terus kemudian yang satu nyusu ke ibunya, yang 3 harus rela tidak nyusu ibunya gitu ya. Gitu. Nah, itu yang dihitung, itu dihitung di bukunya RL Triver itu, yang diistilahkan dengan yang namanya parental investment gitu ya, parental investment. Nah, jauh sebelumnya itu tahun ini juga ditulis juga di bukunya Richard Dawkins ini. Ronald Fisher itu, ini dia juga Ronald Fisher ini juga sosiolog gitu ya. Dia juga berbicara menulis di bukunya tentang yang namanya parental expenditure atau pengeluaran. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang tua untuk mengasuh anaknya ini mengasuh anaknya itu yang dibahas di buku di bab 8 ini bagaimana yang namanya pertentangan antar generasi ya bagaimana yang namanya pertarungan antar generasi itu terjadi dan pertarungan antar generasi itu didrive oleh gen gitu loh ya itu. Jadi pertarungan antar generasi misalnya ini ya. Misalnya katakanlah anaknya burung itu ditulis ditulis di bukunya Richard Dawkins. Anak burung netes gitu ya, netes. Katakanlah satu sarang burung itu berisi katakanlah 4 atau 5 telur burung yang netes menjadi burung anakan gitu ya piye itu ya itu piye gitu ya itu burung anakan itu terus kemudian kalau induknya burung itu membawa makanan katakanlah cacing ini ya kalau misalkan itu elang itu tentu ibunya itu akan milih anak yang mana yang dikasih cacing gitu ya ibunya ini milih anak mana yang dikasih cacing gitu nah kalau diamati gitu ya. Anak yang teriakannya paling keras, itu yang dikasih cacing gitu ya. Itu yang dikasih cacing. Dalam hal ini ya jadi orang tua itu selalu ada yang namanya pilih kasih itu gen pilih kasih itu ada gitu. Tapi pilih kasihnya ya, tapi pilih kasihnya itu adalah hitung-hitungan itu. Hitung-hitungan salah satunya hitung-hitungan kalau misalkan piye yang teriakannya kenceng itu ya teriakannya kenceng itu mempunyai tubuh yang lebih kuat gitu ya tubuh yang lebih kuat ketimbang yang gitu ya jadi otaknya binatang ini akan mengkalkulasi bahwa ini yang lebih besar peluangnya kalau dikasih makan gitu ya. Jadi peluangnya untuk hidup itu lebih besar daripada yang lemah itu gitu ya. Itu adalah bagaimana tapi gen ini muncul terekspresi karena jutaan tahun gitu. Karena perilaku seorang induk burung ya, seekor induk burung ya. Perilaku seekor induk burung yang seperti itu akan lebih memperbesar kemungkinan anaknya itu survive gitu ya. Sehingga akhirnya karena perilaku burung-burung itu terus kemudian
diturunkan itu, maka perilaku ini menetap gitu ya, menetap. Yang tidak seperti ini hilang di tengah jalan, misalnya induk burung yang mendahulukan anaknya yang lemah gitu ya, anaknya yang lemah. Sebetulnya bakat untuk hidupnya itu lemah tapi diberi oleh dia. Nah, yang bakatnya kuat malah nggak dikasih makan, akhirnya cenderung punah ini sifat-sifat yang seperti ini. Sementara sifat induk yang pilih kasih terhadap anak yang lebih kuat tadi itu memperbesar kemungkinan spesiesnya untuk bertahan hidup. Sehingga gennya itu, gen yang muncul itu adalah gen seperti itu. Dan kembali lagi kalau kita ngomong selfish gene, ini apa namanya egoisnya gen itu ya gini, dia tuh nggak peduli sama yang namanya moral gitu, nggak peduli gen itu ya, nggak ada, gen itu nggak kenal moral, meskipun akhirnya moral itu apa namanya eh, apa perilaku moral itu iya ya didorong oleh gen gitu ya, didorong oleh gen gitu. Nah, gen itu kan ada dalam yang namanya pool gen gitu ya. Bayangin ada 25.000 gen misalnya dalam manusia ini. Yang terekspresi itu ya sedikit itu. Sifatnya itu. Misalnya Cito itu. Cito itu bisa saja mempunyai apa namanya gen badan tinggi gitu. Tapi nggak terekspresi gitu ya. Nah, dalam kolam gen itu, Cito itu punya banyak bakat. Ono sing tubuhnya sedang, ada tubuhnya tinggi, ada yang gendut, ada yang tapi yang terekspresi itu adalah Cito yang seperti ini gitu ya. Dan ini adalah seleksi alam dalam ribuan generasi gitu ya. Itu adalah ribuan generasi, setelah ribuan generasi akhirnya terseleksi bahwa di Jawa ini, ya misalnya di Jawa di Jawa itu yang terekspresi ya kulitnya coklat, rambutnya lurus, keriting itu ya beberapa aja gitu ya. Sementara di Eropa sana yang terekspresi itu adalah kulit yang terang yaitu. Meskipun ya ada beberapa yang kulitnya itu gelap gitu. Tapi ini adalah dalam pool gen, kolam gen itu terekspresi, termasuk dalam ini apa namanya pertentangan antar generasi. Dan yang disebut generasi di sini ini itu bukan hanya antara ibu dan induk dan anaknya. Anak ini ya dengan sibling, dengan saudara-saudaranya juga mengalami pertentangan gitu ya. Pertentangan hanya saja pertentangan antar saudara itu tidak jarang pertentangan itu malah mengekspresikan seolah-olah altruisme ya gitu. Misalnya kakak gitu, seorang kakak saudara tuanya itu dia tidak makan gitu ya. Dia tidak makan gitu. Tidak makan memberikan ke adiknya supaya adiknya makan. Ya, lah ini kan kelihatan altruis gitu ya. Kelihatannya altruis. Itu nah, termasuk altruis. Investasi juga nggak, Dok? Investasi. Termasuk gitu. Investasi juga. Termasuk investasi. Jadi misalnya ini apa namanya seorang kakak yang memberikan makanan kepada adiknya, investasinya itu bukan hanya investasi jangka pendek, juga jangka panjang gitu ya. Jadi ingat ikatan emosional antara kakak dan adik itu jadi lebih kuat gitu. Bahkan adiknya itu kalau suatu saat adiknya itu kaya itu ya, terus dia akan adiknya penuh sumber daya, dia akan mendapatkan wong iku mbiyen kok iku mbiyen wong gak eling apa jamanmu ya. Itu ya. Itu adalah investasi. Nah, itu yang dijelaskan dalam bab 8 ini mengenai pertentangan antar generasi gitu ya. Nah, antar generasi ini misalnya sekali lagi gen yang terekspresi atau alel yang terekspresi itu meskipun saudara kandung ya, saudara kandung dari ibu dan bapak yang sama itu sifatnya bisa jadi sangat berbeda karena
terekspresi secara berbeda. Hanya saja perilaku umum itu sama, gitu ya. Perilaku bagaimana seorang manusia itu mengasuh anaknya, terus kemudian seekor harimau atau seekor kambing mengasuh anaknya, itu perilaku yang didorong oleh gen. Gitu. Perilaku yang didorong oleh gen. Karena kambing-kambing yang tidak seperti itu sudah punah dulu gitu. Ya. Itu sudah punah itu. Jadi akhirnya wedhus-wedhus sekarang itu perilakunya ya seperti ini gitu. Anjing seperti sekarang ini, anjing gitu ya. Bayangin aja, anjing itu tidak ada pikiran dia menyangka gitu, tapi perilaku gitu. Perasaannya kepada tuannya, memberi perasaan senang kepada tuannya, sehingga tuannya itu rela membelikan makanan mahal gitu. Padahal sifat-sifat itu muncul tidak disadari oleh anjing itu gitu. Anjing juga tidak punya rasa hormat gitu ya, enggak gitu. Hanya saja dia terlatih untuk itu. Oh, ada yang bagus, ada yang bagus beberapa hari yang lalu itu muncul di timeline gitu ya, muncul di timeline. Ini singa itu sejak kecil singa itu dididik disiplin dengan sandal, ditapuk mulai cilik. Dari singa itu masih kecil dipukul sandal sama pengasuhnya itu, bapak-bapak itu. Dipukul. Jadi kalau singanya itu teriak-teriak, aung-aung, dipukul sandal gitu. Kalau singa masih kecil itu gigit tangannya itu dipukul sandal sama pengasuhnya ini, dipukul sandal. Nah, sama ini sebetulnya direktur kebun binatang yang melakukan mendidik singa mengasuh singa seperti itu. Nah, akhirnya singa-singa itu dengan sandal itu nurut, meskipun udah gede itu. Udah gede, bayangin singa gede dibawa ke sandal. Tidak. Loh iya gitu. Jadi bagaimana itu dikondisikan, emosi itu dikondisikan gitu ya. Jadi singa itu sangat menghormati itu. Menghormati ini tuannya karena apa? Karena sandal gitu ya. Ya, karena sandal, bukan lantas dia itu terus kemudian kenal dengan kristalisasi nilai-nilai luhur gitu ya, enggak gitu ya. Ya enggak itu kan cocoknya manusia tuh. Kristalisasi nilai-nilai luhur, titik kulminasi perjuangan, modal dasar pembangunan, gua mbalamo kabeh lah. Ya, tapi yang namanya singa itu terus kemudian dipukul pakai sandal. Jadi kalau singanya itu berantem rebutan makanan, itu direktur kebun binatang nggo sandal, singone menang tuh gitu ya. Langsung tuh melakukan. Jadi singa itu terus kemudian memberikan respon itu karena selama ini kalau dia dengan sandal dia berlaku seperti itu, dia diperlakukan dengan baik gitu ya. Dia nggak perlu gigit orangnya, nggak perlu gigit tangannya kan dia nggak dapat makanan gitu. Jadi perilaku ini, tapi perilaku singa seperti ini tidak akan ditularkan ke anaknya karena singa nggak bisa ngomong gitu. Ya, singa-singa seperti ini kalau punya keturunan, ya sikapnya seperti singa-singa yang lain gitu. Ya. Bisa diajarkan berarti ya? Tidak, karena dia nggak ngomong gitu. Lah manusia ini bisa mempengaruhi sifat anaknya karena ngomong gitu ya. Ngomong iku lho, sandal iki medeni. Sandal iki ono sing nunggoni. Wah, ono sing nunggoni sandal iki. Gendruwo sing nunggoni. Oh, iku nang kuno. Lah, sehingga anaknya itu yang lahir, anak kalau lahir di hutan belantara ya nggak kenal yang namanya jen periprayangan gendruwo tetean ilu-ilu banaspati engklek-engklek balung tanda ya nggak kenal gitu. Tapi itu dikenalkan oleh orang tuanya. Nah, pada binatang yang tidak bisa
menceritakan atau menularkan pengalamannya itu ya, pengalamannya kepada anaknya, loh ya anaknya lahir ya seperti pada umumnya. Nah, pada manusia pada dasarnya perilaku pengasuhan itu pada dasarnya ya semua sama. Investasi, pilih kasih gitu ya. Karena yang namanya pilih kasih itu juga memberikan keuntungan evolusioner. Misalnya, balik lagi ke yang namanya apa namanya eh, burung tadi ya. Balik lagi ke burung tadi. Burung yang teriakannya kenceng itu ya, teriakannya kenceng, wow 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 itu ya. Kalau induknya itu kalau dia tidak segera memberi makan pada anak burung yang teriakannya kenceng, teriakan kenceng itu bisa mengundang predator gitu. Ya, bisa mengundang predator. Jadi akhirnya beresiko ya. kenapa? Lah iya, jadi kenapa seorang induk burung itu mendahulukan anaknya yang teriaknya kenceng? Itu variabelnya banyak dan variabel itu ditularkan atau diturunkan oleh gen supaya itu memberikan keuntungan evolusioner pada spesies itu, gitu ya. Jadi perilaku burung yang mendahulukan anaknya yang teriakannya kenceng, itu banyak keuntungannya. Satu, predatornya nggak datang gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kalau kita ngomong pertentangan antar generasi, gitu ya, sifat-sifat dari anakan burung atau piye yang seperti ini, dia itu mendapatkan makanan lebih banyak ketimbang Lebih yang banyak lain itu. Jadi, saudaranya. nah sehingga gen-gen yang dominan itu adalah gen-gen yang teriakannya kenceng ini sehingga memaksa induknya menyediakan makanan lebih banyak gitu. Itu yang dijelaskan oleh Richard Dawkins di bab 8 ini mengenai pertentangan antar generasi. Nah, tetapi ya sikap altruis misalnya. Nih kalau kita pada manusia ini, kita pada manusia, ngomong pada manusia. Pada manusia itu kalau nih ya berkembangnya zaman kalau kamu tuh tahu abad tahun-tahun 70-an itu ya, tahun 70-an itu ya itu. Yang namanya tahun 70-an itu kamu sering melihat ibu hamil ya, menggendong anak kecil dan nonton anaknya yang lebih gede lagi gitu. Itu umum itu ya. Itu umum itu ya. Jadi seorang ibu hamil gendong anaknya yang masih belum berjalan sambil nonton anaknya yang lain gitu ya. Iku koyo bayi pitu meteng telu gitu ya. Bayinya umur 7 bulan, jauh-jauh. Dia udah hamil 3 bulan gitu 3 ya. bulan. Iya itu. Dan anaknya yang masih umur 2 tahun itu sudah ditenteng. Jadi kejadian seperti itu kalau kondisi seperti itu di tahun 70-an 60-an itu bukan hal yang jarang. Itu banyak ibu-ibu ke pasar itu ya. Ibunya hamil, gendong anaknya yang belum bisa jalan sambil nonton anaknya yang masih kecil umur 2 tahun. Bayang no iku bayi pitu meteng telu gitu ya. Dia punya bayi umur 7 bulan sudah hamil 3 bulan. Loh, Sing tapi bangetan bapak era. gini loh, perilaku seperti ini itu terjadi sejak pemburu pengumpul gitu ya. Ya gitu, pemburu pengumpul. Tapi pemburu pengumpul itu hal-hal yang seperti ini itu bisa ditekan karena mereka jarang berkumpul gitu. Pemburunya itu cowoknya itu berburu bisa berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Sementara begitu perilaku yang seneng kentu itu terus kemudian perilaku itu terus kemudian pada saat manusia memasuki yang namanya zaman peradaban gitu ya.
peradaban ini, peradaban ada agriculture, terus kemudian dia menetap, bendino nglumpuk, lah wes hiburannya apa maneh ngono ya. Lah wes hiburannya apa maneh? Sehingga kalau kita kemarin kan membicarakan tentang keluarga berencana. Bagaimana yang namanya gen itu untuk memperbesar kemungkinan dia sukses itu dia menjarangkan kelahiran. Perilaku gen itu banyak lah gitu. Hanya saja pada saat manusia mengalami revolusi kognitif yang kedua, lah ini beda mana gitu ya. Sehingga kalau zaman pemburu pengumpul gitu, terus kemudian perilaku manusia itu secara genetik itu bisa menjarangkan yang namanya kelahiran itu. Lah, begitu zaman apa namanya pertanian, lah wes itu banyak anak-anak itu, meskipun itu tidak disengaja tuh itu sesuatu yang tidak disengaja gitu ya. Itu tidak sesuatu yang tidak disengaja. Karena kalau disengaja, dia akan tahu itu investasi. Lu bayangin aja ya, investasi yang dikeluarkan oleh seorang ibu itu ya. Kalorinya berapa gitu ya. Ibu itu. Nah, akhirnya ya meskipun ibunya itu capek gitu ya, ya narasi yang bekerja itu ya. Narasi yang bekerja. Jadi narasinya bekerja. Kita itu adalah mengikuti perintah penunggu pohon simbuan gitu ya. Kalau kita punya anak pohon simbuan ini, wah ini ya, ini adalah hal-hal yang muncul. Tapi ini adalah hal yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kalau ini tidak diceritakan, maka perilaku manusia kembali ke settingan awal gitu ya itu ya gitu. Jadi yang namanya perilaku manusia seperti ini karena manusia bisa bicara gitu ya, menceritakan pengalamannya kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga generasi-generasi berikutnya itu terpengaruh untuk berperilaku berdasarkan cerita gitu. Sementara kalau manusia ini terus kemudian dia dilahirkan, dipisahkan dengan orang tuanya, dia akan kembali ke settingan awal gitu ya. Settingan awalnya apa? Perilaku manusia pada saat pemburu pengumpul. Karena pemburu pengumpul itu manusia ada dalam waktu 340.000 tahun itu ya. Dalam kondisi yang relatif tetap seperti wedhus itu kan jutaan tahun relatif tetap perilakunya. Kan nggak ono. Saiki kamu melihat wedhus itu terus kemudian dia jadi konglomerat gitu kan nggak ada gitu. Ini kan nggak ada. Gitu. Ya itu. Nah, karena ini adalah mana yang ramban, mereka tidak bisa masak. Sementara manusia ini setelah dia bisa ngomong, manusia itu menularkan ke anak-anaknya caranya masak gitu ya itu caranya masak, sehingga akhirnya manusia ini jadilah Homo sapien itu ras juru masak gitu ya. Ini juga loh ya, ini juga merupakan yang namanya investasi itu, investasi dari seorang itu tadi itu ya, apa namanya, investasi parental, investasi altruis. Kelihatannya ini altruis. Bagaimana seorang ibu itu ya, seorang ibu terus kemudian dia menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk anaknya. Dan itu bukan hanya pada manusia gitu. Misalkan harimau gitu. Harimau itu begitu dia hamil gitu ya. Perilakunya adalah bagaimana caranya anaknya itu lahir dengan sehat. Anaknya lahir 2 atau kembar 3. Mereka terus si harimau itu, induk harimau itu betul-betul menjaga si gogornya ini supaya dia sehat dan kemudian diajari berburu. Begitu gogornya itu beranjak dewasa dan bisa berburu,
diusir sama dia. Gitu. Diusir, gak peduli kok mati-mati olah sakarepmu kon berjuang dhewe. Nah, beberapa saat setelah induk betina harimau ini mengusir anaknya, dia mendatangi pejantan-pejantan lain dengan mengeluarkan entrusnya itu tanda-tanda aku siap diewek gitu ya. Nah, ini adalah perilaku gitu ya. Ini adalah perilaku, ini adalah perilaku yang didorong oleh gen gitu. Oke. Jadi seolah-olah seorang ibu itu altruis kepada anaknya. Itu. Padahal di balik itu semua ada siasat busuk dari gen itu untuk mempertahankan eksistensinya gitu ya gitu. Gitu. Saya Eh, ini Gini dok, pendahuluan iki. aku mau tanya soal pengangkatan anak itu termasuk investasi investasi altruis atau investasi parental? Iya, Maksudnya itu kan gini, bukan bagian investasi dari gennya. altruisme itu iya. Jadi sekali lagi, yang namanya altruisme itu adalah tadi apa investasi parental sok-sokan gitu. Jadi altruisme itu kan Oh, oke. setelah kita kenal moral, kita membahas altruisme. Loh Mm, ya mm, mm. kehidupan ini ya enggak ada gitu. Enggak ada altruisme itu. Hanya saja kalau kemudian kita seorang kakak gitu ya, merelakan makanannya untuk adiknya, ini Berarti. disebut altruis itu. Kenapa? Loh, dengan tidak makan, dia itu memberikan peluang, dia itu sakit mati gitu ya. Jadi yang namanya altruisme itu adalah perilaku menolong individu lain, gitu. Menolong individu lain, ya, dengan mengorbankan kepentingannya dia, itu, ya. Itu yang namanya altruisme. Misalnya simpanse itu kalau ada temannya kecebur, dia itu membahayakan dirinya dengan menolong temannya itu. Tapi perilaku simpanse seperti ini, ya, perilaku seperti ini itu didorong oleh gen selama ribuan generasi gitu, ya. Itulah namanya yang namanya didrive oleh gen gitu. Nah, uniknya manusia adalah pada saat dia mengenal yang namanya bagaimana manusia itu mengalami beberapa kali revolusi mengenali dunia gitu ya. Revolusi kognitif bagaimana manusia itu mengenali dunia ini berubah-ubah ya, berubah-ubah dalam waktu pendek tanpa ada perubahan mendasar secara genetik gitu. Ya. Jadi secara genetik otak kita, tubuh kita sama persis dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul, sama persis itu ya. Sama persis. Sehingga kalau manusia itu tidak sekolah, tidak diajari, tidak dilatih, dijarnoai, dia itu akan kembali ke settingan awal pemburu pengumpul gitu. Ya. Oke. Yo kamu kalau nggak diajari moco tuh, yo sampai kapanpun yo gak iso moco, ya karena Ya, ya. membaca itu diajari gitu. Ya itu jadi kalau kemudian kalau kita ini manusia ini terus kemudian mendadak kita tuh nggak ngomong satu sama lain, tidak berkomunikasi, tidak ngomong, tidak nulis, hahu-hahu tok gitu ya. Kita kembali ke settingan nenek moyang kita Dengan pemburu awal. pengumpul gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, makanya yang namanya manusia ini yang dibahas oleh Richard Dawkins itu ya pemburu pengumpul itu gitu. Gitu. Ya karena itu adalah sifat settingan yang namanya Homo sapien gitu ya. Nah, pada saat kita sudah mengalami revolusi kognitif karena kita bisa ngomong gitu ya. Manusia bisa berbicara itu adalah revolusi kognitif. Bagaimana akhirnya manusia memandang dunia itu dengan cara berbeda ketimbang 20.000 tahun yang lalu manusia mengalami revolusi yang pertama gitu.
aja kita bisa ngomong banyak. Gitu ya. Homo sapien. Ya, mungkin juga Neandertal ya mungkin berperilaku samanya ada perbedaannya gitu ya, ada perbedaan Homo sapien dengan Homo neanderthal. Nah, ini yang membuat itu juga yang mengakibatkan Neanderthal itu akhirnya punah gitu itu ya. Hmm. Ya pola itu ya apa tuh? Anak yang terlahir Kalau cacat. dibilang apakah cacat sebetulnya ya namanya cacat variasi aja gitu ya. Tidak ada ini. Kalau kita berbicara mengenai tidak Hmm. ada yang namanya cacat itu. Nah, yang disebut apa misalnya anak terlahir dengan kakinya itu satunya nggak ada gitu. Ya itu ya variasi aja. Kalau kita berbicara mengenai biologi ya itu variasi gitu ya. Ya podo sama aja lah tuh. Misalnya kalau ditanya itu ya apa namanya pohon pohon jati itu yang normal itu dahannya berapa? Lu kan podo kan nggak ada gitu. Kalau Hmm. kita ngomong kegagalan gen ya enggak. Gen itu terekspresi ya macam-macam gitu. Kalau cacat misalnya, menurutmu yang cacat itu hidung mancung ada apa hidung pesek? Ayo, aku takon gitu. Nggak ada, itu normal, Dok. Lah yang nggak ada. Nah, semua itu ya normal gitu ya. Hmm. Terlahir cacat itu maksudnya cacat apa? Hidungnya pesek, hidungnya mancung, matanya sipit itu. Ya, jadi tidak Mungkin ada itu. dikira nggak sama dengan yang lain gitu aja. Iya, kalau tidak sama dengan yang lain ya namanya variasi. Kalau aku sama Hmm. dengan orang-orang yang lain, kita nggak IG Live sekarang tuh, itu. Ya, betul. Jadi kalau ukuran sama orang-orang ini aku cacat, gitu. Karena aku nggak Ya, sama dengan yang aku lain, ya cacat. gitu. Iya, kalau kon cacatnya temen. Hmm. Jigur asu. Ya, Tak kira sekali mikir lagi. ngono ya. Loh, lah iya gitu. Jadi kalau dibilang bahwa yang tidak sama dengan orang pada umumnya disebut cacat, aku ini ya cacat gitu. Ya. Kalau aku sama dengan kalian, kita nggak bakalan IG-an sekarang gitu. Hmm. Kenapa? Ya wes, gak ono sing sinau, walah anu pengajian Iya. ae lah. Wes gak ono acara iki gitu ya gitu. Jadi yang Oke. disebut anak terlahir cacat parah apa itu kegagalan gen? Ya tidak itu. Ini adalah variasi dari kehidupan gitu ya. Ini variasi dari kehidupan hanya saja anak-anak yang lahir dengan handicap. Handicap itu artinya apa? Hmm. Dia kesulitan untuk berhidup seperti yang lain-lainnya gitu. Perkara cacat, aku ini ya cacat itu. Kenapa? Aku mengalami kesulitan untuk hidup seperti orang-orang pada umumnya. Yo, ya itu. Itu, Ya, bayangin aja, aku ya, kecil Dok. loh, bayangin aja, aku kesulitan ngomong itu kesulitan gitu. Jadi pada dasarnya aku ini ya cacat itu. Apakah cacatku ini parah? Lo parah itu, parah banget itu. Parah. Kalau ukurannya itu adalah distribusi normal gitu. Hmm. Ya, itu aku ya cacat. Jadi kalau apakah kecacatan ini kegagalan gen? Ya tidak.
Justru ini adalah cerdasnya gen Variasi. membentuk variasi gitu, sehingga membuka jalan untuk dia tetap apa namanya abadi gitu ya. Jadi kalau terlahir cacat parah, apakah ini kegagalan gen? Enggak. Justru ini cerdasnya gen membuat variasi yang sangat luas gitu ya. Gitu. Bayangin aja sekarang anak cacat itu. Anak cacat sekarang lahir cacat. Ada dibentuk YPAC, dibentuklah LSM, dibentuklah yang namanya sekolah berkebutuhan khusus. Loh, apa itu tidak memberikan advantage gitu ya. Gitu. Iya. Ya, wah ada anak-anak berkebutuhan khusus, ada sekolah berkebutuhan khusus loh. Lah ya ini tidak bisa, ini disebut sebagai kegagalan gen gitu ya. Justru ini adalah cerdasnya gen membentuk variasi yang luas itu dari dalam kehidupan. Nah, ini pertanyaan ini bagus ini. Oke. Pertanyaan bagus, tapi ya tak pisui gitu ya gitu. Oke, next. Apa? Oke. Kalau malas itu salah satu bentuk ego bukan, Dok? Apa itu strategi bertahan hidup menghindari bahaya? Sekali lagi ya, kalau kamu tanya soal ego, itu bukan ego-egoan itu adalah tidak berdasarkan sains. Itu adalah filsafatnya Freud ya. Jadi dalam sains itu nggak ono ego-egoan itu nggak ono ya. Yes. Jadi apakah salah satu bentuk ego? Ego itu superego itu nggak ada. Yes. Oke. Nah, Florid, Loh, ya bukan gitu. Yang namanya variasi itu menyediakan jalan, menyediakan cara bagi gen untuk tetap immortal gitu ya. immortal. Jadi gen itu abadi. Sejak 3,7 miliar tahun yang lalu itu sampai sekarang gen itu abadi gitu ya. Dan variasi kehidupan yang macam-macam itu ya tentu saja ada variasi yang survival rate-nya lebih tinggi dari yang lain. Misalnya kera ini, model kera ini survival rate-nya rendah gitu ya. Rendah, kalah sama kecoa gitu ya. Kecoa itu survival rate-nya tinggi gitu ya. Variasi, tapi apakah variasi itu berhubungan dengan survival rate? Enggak, survival rate itu ya seleksi alam aja gitu. Misalkan manusia ini kan dari 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 homo yang pernah ada hidup ini, manusia ini paling agak lama gitu ya, agak lama gitu. Sekarang itu kita 350.000 tahun gitu. Homo 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 erectus 2 juta tahun gitu. Homo neanderthal 60.000 tahun yang lalu udah punah gitu. Homo naledi, Homo floresiensis ya, Homo denisovan itu punah semua gitu. Jadi genus Homo ini beratnya itu rendah gitu. Kalah sama kecoa gitu. Tapi dengan adanya jalur-jalur seperti ini, gen itu mendapatkan jalan atau jalur yang tidak terhingga untuk bisa tetap abadi gitu. Homo wajakensis itu Homo erectus ya itu. Nah, itu Dok. Ndlogoi. Kenapa beberapa organisme beda spesies tidak bisa dikawinkan? Tidak bisa dikawinkan itu karena secara mendasar, secara genetik itu berbeda gitu. Bagaimana kamu yang kromosomnya 23 terus kemudian kawin dengan simpanse yang kromosomnya 24 pasang. Loh ya gak iso. Loh ya. Wes yo. Padha ae kon iku masih kon ngentu knalpot yo gak iso lahir apa jenenge sepeda motor anakan iku lho. Ya beda Apaan? gitu. Lho lah iya gitu. Kalau mau wedhus mbok kentu ya gak iso, tetep ae gak iso melahirkan itu. Setengah wong setengah wedhus. Ya gak ngono caranya itu ya. Karena secara genetik itu kan yang namanya perkawinan itu adalah yang
gen yang diploid itu menjadi haploid ya. Yang Hmm. apa namanya? Yang 23 pasang itu terus kemudian pasang. Nah, perkawinan itu memasangkan 23 yang terpisah dalam bentuk yang berbeda gitu. Lah bayang noe lah ya kon misalnya kon kawin nambah lalat buah ini kromosomnya mek papat juga jadi ngono lho ya itu. Ya, karena secara mendasar itu pada saat sel telur dan spermanya itu kromosom haploidnya itu harus sama gitu. Iya. Ya arek untuk kenal pot Ya ini. lah, lek kon nggak percaya coba wis iku ono Yamaha apa jenenge Honda Vario iku kenal pote kentuan ya gak iso dadi anak. Lagi dok. Dok, apakah kecerdasan kognitif diturunkan banyak dari ibu Enggak atau cuma mitos saja? lah, ya enggak lah. Aku ambek ibuku pinteran aku kok. Ayo, berarti aku Oh, tekan sopo. oke. Apa aku mungkin nemu nang rumah sakit paling yo ngono. Ketukar ngono. Ya enggak lah. Nurun Iya dari paling itu banyak ngono. tertukar. Oh lah, Ya, lek ibuke goblok iso anaknya iso tambah aja tuh dok. goblok. Bayangno iku mangkane wong Indonesia tambah goblok, ibuke goblok kabeh lah ngono. Ya gak ngono cara maine rek yo ya. Kecerdasan kognitif itu ya bukan hanya dari ibu, dari mbak itu juga bisa Hmm. turun. Ya gitu. Bisa turun. Jadi ya ada sifat-sifat yang skip gitu ya. Yang skip begitu mbah anaknya goblok kabeh. Lho putune pinter-pinter ono ngono ya Ya, itu. Itu. ya gitu. Variasi gen itu mesti dikembangkan. Ya, ya kalau variasi gen lo ya, halo, oh, itu untuk muter-muter ini loh tuh ya. Ini kalau variasi gen itu dikembangkan atau gimana? Variasi gen itu ya diseleksi oleh alam, ya itu namanya evolusi gitu. Jadi ada ya, dikembangkan yo alam. Nanti Iya. wes, dilanjutkan kapan tuh? Minggu ngarep apa mana? Wes, yuk. Oke, ya.